Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jal yang senantiasa memberikan kepada kita curahan nikmat, karunia serta kemudahan untuk senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga salawat tersebut bersambung hingga kepada para kerabat beliau, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau SAW di dalam kebaikan. Akhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sekarang ini kita sudah memasuki 10 hari terakhir, yang mana menurut sebagian orang atau pada kebiasaan sebagian orang bahwasanya 10 hari terakhir ini sudah tinggal menunggu berakhirnya saja Ramadan. Mereka sudah kehilangan semangat untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Namun yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan yang dicontohkan oleh beliau adalah bahwasanya ketika memasuki 10 hari terakhir, hendaknya kita lebih fokus dan semangat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala guna meraih Lailatul Qadar. Dan ini yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW seperti yang dikabarkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah SAW yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Bahwasanya Rasulullah SAW bersungguh-sungguh beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan melebihi kesungguhan pada malam-malam yang lainnya. Bahkan di dalam riwayat yang lain dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad kalau masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan dikatakan syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan ikatan sarungnya. Kemudian wa aiqadha ahlahu, beliau membangunkan keluarganya untuk melaksanakan ibadah, wa ahya lailahu, dan beliau menghidupkan malam-malamnya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita yang di sini faham dan sadar bahwasanya 10 hari terakhir ini adalah saat-saat yang krusial agar kemudian kita mampu memaksimalkannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita malam Lailatul Qadar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita kajian dengan judul Selamat dengan Kejujuran, yaitu kisah seorang sahabat yang bernama Ka'ab ibn Malik radhiyallahu an. Bagaimana beliau selamat daripada kemurkaan Allah, selamat daripada kemurkaan Rasulullah SAW dengan mempraktikkan kejujuran yang itu berat sekali untuk dilakukan ketika itu. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampaikan bagaimana Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu ketika mendengar Rasulullah SAW akan
kembali ke kota Madinah, maka beliau sempat berpikir untuk berdusta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencari-cari alasan kenapa beliau tidak hadir pada peperangan Tabuk. Tapi kemudian dikatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah hampir masuk pintu kota Madinah, kata Ka'ab, zaha 'anil batil. Kebatilan itu kemudian pergi daripada diriku, musnah daripada diriku. Keinginan untuk berdusta sirna. Keinginan sebelumnya untuk mencari-cari alasan hilang. Dan dia mengatakan, aku sadar aku tidak akan pernah selamat daripada kemurkaan Rasulullah kecuali dengan cara mengatakan kejujuran. Maka aku pun kumpulkan kejujuran, keberanian, dan aku bersiap untuk menghadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk kota Madinah, kebiasaan Rasulullah itu kalau baru beres safar masuk kota Madinah, maka bada abil masjid. Beliau itu kemudian masuk ke masjid untuk melaksanakan salat sunnah, salat 2 rakaat. Thumma jalasa linnas. Kemudian Rasulullah duduk untuk menemui sahabat-sahabat yang tidak dapat ikut berperang. Falamma fa'ala dzalika ja'ahul mukhallafuna ya'tabiruna ilaih wa yahlifuna lah. Ketika Rasulullah duduk menghadap orang-orang yang datang kepada beliau untuk mengadukan alasan kenapa tidak ikut berperang, uzur yang mereka miliki, kemudian dikatakan ja'ahul mukhallafun, datanglah orang-orang yang mangkir daripada peperangan tersebut, ya'tadiruna ilaihi wa yahlifuna lah. Mereka mengucapkan uzur-uzur mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka bersumpah kepada Rasulullah bahwasanya mereka adalah orang yang memiliki uzur. Padahal kebanyakan di antara mereka berdusta. Dikatakan jumlah mereka yang datang kepada Rasulullah dari kalangan orang-orang munafik itu sekitar 80 orang. 80 orang. Faqabila minhum ala niyatahum wa baya'ahum wastaghfara lahum wa wakala sarairahum ila Allah taala. Maka yang namanya Rasulullah orang datang kemudian mengadukan alasannya, ditambah dia bersumpah lagi. Maka faqabila, diterima sama Rasulullah. Apa yang diucapkan itu diterima sama Rasulullah. Rasul tidak kemudian mengorek-ngorek isi hatinya, tidak. Karena memang kita manusia ini diperintahkan untuk menghukumi orang secara zahir. Bukan kemudian hak kita untuk mengorek-ngorek batin dia, bukan. Diterima sama Rasulullah, bahkan baiatnya diperbarui, bahkan Rasulullah memintakan kepada Allah istighfar untuk mereka. Kalau orang zaman sekarang kan enggak kayak gitu ya. Orang sudah datang ngomong alasannya ini, udah bersumpah, kemudian ngomong ke hati saya kayak apa? Kayak feeling kayak nggak bener ini orang, gitu kan kita gitu. Rasul tidak. Bahkan ada seorang sahabat yang bernama Usama. Ketika berjihad, ketika berperang, ketika berduel dengan satu orang kafir, kemudian dia berhasil menjatuhkan orang kafir tersebut, sudah tinggal tebas saja, maka orang tersebut mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi tetap ditebas oleh sahabat tadi. Ketika dia datang kepada Rasulullah, disampaikan perkara itu kepada Rasulullah, maka ditanya sama Rasulullah, kenapa kamu tebas orang tadi? Kenapa kamu bunuh orang tadi padahal dia telah mengucapkan 2 kalimat syahadat? Maka sahabat Usama tadi mengatakan, ya Rasulullah, tidaklah dia mengucapkan 2 kalimat tersebut kecuali karena takut daripada tebasan pedangku. Maka Rasulullah SAW mengatakan, apakah kau telah belah dadanya dan kamu ketahui apa yang ada di dalam isi hatinya? Jadi urusan kita sama orang itu kita hukumi secara zahirnya. Tidak perlu kita kemudian pakai ilmu terawang apa, nggak perlu ya. Kemudian Rasulullah kemudian memintakan ampun, istighfar untuk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza ji'tu, katanya. Nah ini, ketika aku datang, falamma sallamtu tabassama tabassumal mughdhab.
Ketika aku mengucapkan salam, maka Nabi Muhammad SAW tersenyum dengan senyum penuh kemarahan, senyum sinis gitu. Thumma qala, kemudian Rasulullah mengatakan, ta'al, kemari kamu. Faji'tu amshi hatta jalastu baina yadayhi. Maka aku pun datang berjalan sampai aku duduk di hadapan Rasulullah. Maka kemudian faqala li, Rasulullah mengucapkan kepadaku, ma khallafak, apa yang menjadikan engkau tidak ikut berangkat ke Tabuk? Alam takun qad ibta'ta dhahrak, bukankah engkau telah membeli tungganganmu? Bahkan tunggangan Ka'ab bin Malik itu bukan satu, tapi ada berapa? Dua. Alam takun qad ibta'ta dhahrak, bukankah kamu telah membeli tungganganmu? Fakultu, di sini kalimat yang menyelamatkan Ka'ab bin Malik. Maka Ka'ab mengatakan, ya Rasulullah, inni wallahi law jalastu inda ghairika min ahli dunya la ra'aitu anni sa'akhruju min sakhatihi bi'udhrin laqad u'titu jadala. Ya Rasulullah, sesungguhnya jika aku duduk berhadapan dengan orang selainmu dari orang-orang yang ada di atas muka bumi ini, maka sungguh aku akan dapat keluar daripada kemurkaan mereka dengan cara aku mengucapkan uzur. Sesungguhnya aku adalah orang yang Allah berikan kepandaian untuk berdiplomasi. Jadi Ka'ab bin Malik ini pintar ngomong orangnya. Saya katakan Ka'ab bin Malik ini adalah salah satu di antara penyairnya Rasulullah. Wa qad u'titu jadala, aku adalah orang yang Allah berikan kepandaian berdiplomasi, berbicara. Walakinni wallahi laqad alimtu la in haddatsuka al-yawma haditsa kadhibin tardha bihi anni la yushikanallahu an yuskhitaka alayya. Tapi kemudian aku mengetahui ya Rasulullah, jikalau saat ini aku berbicara kepadamu dengan ucapan dusta, aku berucap kepadamu dengan ucapan yang dusta, yang dengan ucapan tersebut engkau ridha kepadaku, maka cepat atau lambat Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan engkau murka kepadaku. Wa in haddatsuka haditsa sidqin tajidu alayya fih, namun kalau aku ucapkan kepadamu ucapan yang jujur, yang memang benar keadaanku seperti itu, fa inni arju uqballah fihi uqballah, maka yang aku harapkan adalah kesudahan yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahi ya Rasulullah ma kana li min uzrin, demi Allah ya Rasulullah, aku tidak memiliki uzur sama sekali. Terus terang dia. Tadi sebelum masuk masjid itu berat, ketika ditanya tambah berat, ketika giliran tinggal jawab lebih berat lagi. Tapi tetap itu diucapkan oleh Ka'ab bin Malik, ya Rasulullah, aku tidak memiliki alasan, aku tidak memiliki uzur apapun. Wallahi ma kuntu qattu aqwa wala aisara minni hina takhallaftu ank. Demi Allah, aku tidak pernah merasa lebih kuat dan lebih berkelapangan ketimbang di saat aku tidak mengikuti peperangan Tabuk. Maka Rasulullah SAW mengatakan, amma hadza faqad sadaq. Rasulullah mengatakan, adapun orang ini, ngomong kepada orang-orang di sekitarnya, adapun orang ini sungguh dia telah berkata jujur. Berarti apa? Sebelumnya yang 80 orang tadi itu semua dusta. Rasul tahu nggak? Rasul tahu mereka orang-orang yang munafik. Tahu orang munafik tidak akan ikut berangkat perang, berangkat jihad tidak mungkin. Bahkan sholat subuh dan maghrib, sholat subuh dan isya saja mereka tidak hadir. Rasul tahu mereka adalah orang-orang munafik. Rasul tahu mereka berdusta. Ketika Ka'ab bin Malik duduk mengatakan ucapannya kepada Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, amma hadza faqad sadaq, adapun orang ini dia telah berkata jujur. Faqum hatta yaqdiyallahu fik, maka bangkitlah engkau, pergi engkau sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan keputusanmu. Maka kemudian dia keluar masjid, Pak. Keluar masjid dalam kondisi sedih tentunya. Wasaro
rijalun min bani Salimah fattaba'uni. Kata dia, ketika aku keluar masjid, banyak orang-orang dari kalangan Bani Salimah mengikuti aku. Mereka mengatakan kepadaku, wallahi ma'alimnaka aznabta dzamban qabla hadza. Demi Allah, kami tidak pernah mendapati engkau melakukan kesalahan sebesar kesalahanmu hari ini. Bukankah kamu mampu untuk datang kepada Rasulullah, mengucapkan alasanmu kepada Rasulullah, memberikan uzurmu kepada Rasulullah, sebagaimana yang diucapkan orang-orang yang datang sebelum engkau. Kemudian Rasulullah menerima ucapanmu. Kemudian Rasulullah SAW memohonkan istighfar kepada Allah untukmu. Apa sih susahnya? Lakukan seperti orang-orang yang datang sebelummu. Alasan saja. Bahasa kita, udah jadi orang jangan polos-polos. Jadi orang jangan terlalu apa? Lempeng-lempeng, kan gitu ya. Antum punya teman, kalau antum terlalu lurus, banyak kadang teman antum tidak suka antum terlalu lurus. Ketika azan kemudian antum langsung masuk masjid, santai aja lah. Ini terlalu ekstrim ente, nanti masih ada waktu. Apalagi lagi hangout jalan bareng gitu ya. Kemudian ada 7 orang mungkin jalan, satu ini begitu azan pengennya masuk masjid, yang 6 kadang nggak seneng itu. Kayak gitu tadi, yang tadi orang yang mengikuti Ka'ab bin Malik nggak seneng. Kenapa kok kamu nggak? Alasan saja. Kenapa kok jujur? Kamu kan orang yang pandai ngomong. Kamu kan orang yang pandai berdiplomasi. Kasih alasan, diterima pasti sama Rasul. Yang munafik-munafik aja diterima kok. Kemudian Rasul pasti akan beristighfar kepada Allah untukmu. Allah ampuni engkau, karena istighfarnya siapa? Rasulullah. Karena memang dulu seperti itu, kalau orang bermaksiat, Allah katakan di dalam Al-Quran, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Kalau mereka menzalimi diri mereka sendiri, kemudian mereka datang kepada Rasul, beristighfar kepada Allah, Rasul memohonkan istighfar kepada Allah untuk mereka yang bermaksiat, lawajadullaha tawwabar rahima, maka pasti mereka akan dapati Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Tapi kenapa kok kamu jujur? Salah kamu ini. Terus disalah-salahkan. Kata Ka'ab bin Malik, sampai aku itu pengen balik lagi, masuk ke masjid, kemudian ngomong, ya Rasulullah, iya, ana punya uzur ya Rasulullah. Sampai-sampai seperti itu pengennya. Sampai pengennya itu ngomong, ya Rasulullah, iya, tadi aku lupa uzurnya, ini sekarang aku baru ingat uzurnya, tolong mohonkan istighfar kepada Allah untukku. Kepengen kayak itu, karena disalahkan orang banyak. Sebelum dia mau balik ke masjid, dia bertanya, hal laqiya hadza ma'ya min ahad? Ada nggak orang yang mengalami peristiwa seperti aku? Ada nggak orang yang mengalami kasus seperti aku, yang datang kepada Rasulullah kemudian jujur tanpa mengucapkan alasan, kemudian dikatakan na'am laqiyahu ma'aka rajulan? Ada 2 orang sebelum kamu yang datang kepada Rasulullah. Qala mithla ma qult wa qila lahuma mithla ma qila lak. Qala mithla ma qult wa qila lahuma mithla ma qila lak. Mereka berkata, berucap seperti yang kau ucapkan persis kepada Rasulullah, dan diucapkan kepada mereka persis seperti apa yang diucapkan kepadamu. Paham antum ya? Maka kemudian Ka'ab bertanya, siapa mereka? Dikatakan mereka itu adalah Muraratu ibnu Rabi' al-Amri wa Hilal ibn Umayyah al-Waqifi. Ini 2 orang sahabat senior yang bahkan mereka itu ikut perang Badar, Pak. Maka kata Ka'ab, begitu saya mendengar 2 nama ini, yang mana mereka adalah orang yang soleh, yang mana mereka adalah orang yang mengikuti perang Badar, maka aku tidak akan jadi kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tenang, berarti sudah ada apa? Ada contohnya, dan yang dicontoh ini orang baik. Ini yang harus kita garis bawah, yang dicontoh itu orang yang soleh. Kalau orang zaman sekarang merasa aman kalau ada yang dicontoh, padahal yang dicontoh apa? Orang yang fasik. Kenapa kamu kok nggak sholat tepat waktu? Ini fulan juga santai. Ini yang dicontoh yang salah. Kalau Ka'ab bin Malik yang dicontoh adalah orang yang soleh, bahkan orang yang menyertai peperangan Badar. Sampai kemudian Ka'ab mengatakan, kalau 2 itu sudah menjadi contoh bagiku, sudah cukup sudah.
Aku tidak akan kembali kepada Rasulullah SAW. Maka kemudian keputusan apa yang diberikan Rasulullah? Maka Rasul melarang para sahabat itu yang ada di kota Madinah itu untuk berbicara dengan 3 orang ini tadi. Berarti berapa orang? 3. Yang pertama siapa namanya? Ka'ab ibn Malik. Iya pasti antum tahu. Sering. Yang kedua? Murarah ibn Rabi'. Yang ketiga, Hilal ibn Umayyah. Fajtanabanan nasu, maka kemudian manusia itu menjauhi kami. Taghayyaru lana, mereka berubah. Hatta tanakkarat li fi nafsil ard fama hiyal bil ardil lati a'rif. Sampai kata Ka'ab, jangankan manusianya, sampai kota Madinah itu seakan-akan berubah. Kita kalau sama orang akrab, kemudian orang ini nggak mau ngobrol sama kita, kita katakan orang ini berubah. Tapi antum ngomong gedung Sentinel ini nggak ada yang berubah. Antum tahu liftnya di mana, ya, tangganya di mana, kemudian pintunya masjidnya di mana. Kalau Ka'ab ibn Malik didiamkan sama seluruh orang-orang yang ada di kota Madinah sampai kurang lebih sekitar 50 hari, Pak. 50 hari. Bukan 5 hari, 10 hari. 50 hari. Sampai Ka'ab ibn Malik mengatakan seakan-akan kota Madinah itu juga ikut berubah. Lu batu di sebelah sini kemarin kemana? Seakan-akan pindah batunya. Sampai para ulama mengatakan tidak perlu Rasulullah SAW memindahkan 3 orang ini ke dalam penjara yang ukurannya 2x3 atau 4x5, nggak perlu. Tapi cukup Rasulullah SAW menjadikan kota Madinah ini sebagai penjara bagi mereka. Kata Ka'ab, fa amma sahibayya fastakana wa qa'ada fi buyutihima yabkiyan. Adapun 2 orang temanku tadi, Murarah bin Rabi', Hilal bin Umayyah, mereka itu diam di rumah, tidak bergerak sama sekali. Kerjaannya cuma nangis saja di rumah. Menyesal mereka. Bukan menyesal karena jujur lo ya. Hati-hati antum. Tapi menyesal karena tidak mengikuti peperangan Rasulullah SAW. Wa ama ana fakuntu asyabbal qaum. Adapun aku, kata Ka'ab, aku adalah orang yang lebih muda dibandingkan 2 orang tadi. Wa ajladahum, dan aku adalah orang yang agak bahasanya agak bebal gitu ya, agak melawan apa? Melawan arus lah. Kalau 2 orang ini dilakukan kepada mereka seperti itu, mereka sudah bisa apa-apa di rumah, nangis, diem, ibadah, udah gitu aja udah. Tapi kalau Ka'ab ibn Malik, aku adalah orang yang apa bahasanya? Ajladahum ini? Ya nggak bisa, kayak nggak bisa duduk di rumah gitu. Fakuntu akhruju fa ashhadu shalah ma'al muslimin. Aku kemudian keluar rumah, aku ikut melaksanakan sholat 5 waktu bersama kaum muslimin. Aku ke pasar juga ketemu orang. Bayangin Pak, konsekuensinya apa? Ketemu orang ngucap salam gak dijawab salamnya. Ketemu orang tanya barang gak dijawab. Konsekuensinya itu. Bisa jadi 2 orang ini tidak keluar rumah karena dia tidak siap mendapatkan perlakuan daripada orang-orang yang ada di kota Madinah. Tapi kalau Ka'ab bin Malik agak bandel orangnya. Datang ke masjid, sholat 5 waktu, ngobrol, gak ada yang mau ngobrol sama dia. Ke pasar juga, gak ada yang mau ngobrol sama dia. Kata Ka'ab bin Malik, pernah suatu ketika aku masuk ke masjid, aku mengucapkan salam kepada Rasulullah. Fasakatan Nabi Muhammad diam, tidak menjawab salamku. Kemudian aku lihat kepada bibir beliau SAW. Apakah bibirnya mungkin bergerak gitu ya? Mungkin nggak jawab dengan keras, tapi jawab dengan lirih gitu ya. Aku lihat, perhatikan bibirnya Rasul. Bayangin Pak, ngucap salam gak dijawab. Kemudian ketika aku sholat, kemudian Rasulullah SAW memandang ke arahku. Bayangin tuh. Antum kalau sholat dilihatin orang kadang ya. Di samping gitu Rasul lihat. Ketika selesai sholat, aku salam, aku memandang Rasulullah. A'radu anni. Kemudian Rasulullah menjauhkan pandangannya dariku. Ya Allah.
hatta idza tala dzalika alayya min jafwatil muslimin, sampai kemudian ya, kaum muslimin diam semua kepadaku. Masyaitu hatta tasawwartu jidara haiti Abi Qatadah. Aku kemudian berjalan menuju kebun daripada seorang sahabat yang bernama Abu Qatadah. Dan Abu Qatadah ini adalah sepupu daripada Ka'ab bin Malik, wa huwa ibnu ammi. Dia adalah putra daripada pamanku. Wa ahabbun nas ilayya, dan dia adalah orang yang aku cintai. Orang yang paling aku cintai, tentulah setelah kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasallamtu alaihi, aku mengucapkan salam kepada putra pamanku. Fa wallahi ma radda alayya salam. Demi Allah, dia tidak menjawab salamku. Fakultu, aku ucapkan kepada dia, ya Aba Qatadah, anshuduka billah, hal ta'lamuni uhibbullaha wa rasulah. Wahai Abu Qatadah, aku bertanya kepadamu dengan menyebut nama Allah. Bukankah kamu mengetahui bahwasanya aku adalah orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya? Fasakat, dia tetap diam. Diulang lagi pertanyaannya, anshuduka billah, aku bertanya kepadamu dengan menyebut nama Allah. Bukankah kamu mengetahui bahwasanya aku adalah orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya? Fasakat, dia diam lagi. Sampai kemudian 3 kali aku mengucapkan perkataan itu, baru kemudian Abu Qatadah mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka kata Ka'ab bin Malik, fafadat ainai, maka aku pun menangis, kata Ka'ab. Kemudian aku keluar dari kebunnya. Aku kemudian datang ke pasar. Ketika di pasar, ada seorang petani dari negeri Syam, yang mana kebiasaannya adalah datang ke Madinah untuk menjual hasil pertanian mereka, hasil ya, pertanian mereka. Kemudian orang yang dari negeri Syam tadi mengucapkan, man yadullu ala Ka'ab bin Malik, siapa yang dapat memberitahu aku mana yang bernama Ka'ab bin Malik? Dia teriak seperti itu. Fatafiqan nasu yushiruna lahu ilayya hatta ja'ani. Maka kemudian orang-orang di pasar ini, Pak, kemudian serempak kompak nunjuk kepada aku, ke arah aku gitu, semua gitu. Maka kemudian dia datang kepadaku. Fadafa'a ilayya kitaban min Maliki Ghassan. Kemudian dia memberikan aku satu surat dari Raja Ghassan. Dari raja loh ini suratnya. Wa kuntu katiban, aku adalah orang yang dapat menulis. Dia bisa menulis, jadi bisa baca. Faqara'tuhu, aku buka, aku baca. Fa idza fihi, ternyata dalamnya apa? Amma ba'du fa innahu qad balaghana anna sahibaka qad jafak wa lam yaj'alka Allahu bidari hawanin wala madya'ah falhaq bina nuwasik. Sesungguhnya telah sampai kepada kami kabar tentangmu bahwasannya temanmu telah berlaku dingin kepadamu. Maksudnya temanmu di sini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tidak menjadikan bagi orang sepertimu ya merasa terhina dan disisihkan di tengah-tengah kaumnya. Orang sepertimu ini harus dihormatin. Tidak pantas orang yang seperti engkau ini kemudian didiamkan, dihinakan, disepelekan. Falhaq bina nuwasik, maka datanglah ke negeri kami akan berbagi kemuliaan denganmu. Masya Allah. Ini datang bukan kemudian jadi TKW, TKI, bukan, iya kan? Tapi datang untuk duduk di samping raja, mendapatkan kemuliaan dari raja. Kalau kira-kira kita gimana? Udah deh, pasang, ngambil tas, masukin baju, ngapain juga di sini? Orang-orang nggak ada yang mau ngobrol, aduh, udah mungkin cari di tempat lain deh gitu ya. Tapi Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu mengatakan, wa hadhihi aidan minal bala, demi Allah ini juga merupakan bala, ini juga merupakan musibah. Maka kemudian dia berjalan untuk menuju tengku api, kemudian dia bakar surat tersebut di tungku api itu tadi, dibakar.
di depan yang bawa surat. Dia tahu kalau dia sampai meninggalkan kota Madinah, sampai bergabung dengan Malik Ghassan, maka dia akan lebih jauh daripada petunjuk. Bahkan dia tidak mengetahui bagaimana kemudian keistiqomahan hatinya. Maka kemudian sampai ujian ini berlalu 40 hari. 40 dari berapa hari, Pak? 50. Maka kemudian datang kepadaku, kata Ka'ab, utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini baru satu orang datang sama dia. Setelah 40 hari ada orang ketok pintu rumah antum. Bayangin gimana perasaan antum. Setelah 40 hari Rasul punya keputusan untuk antum. Gimana perasaan antum? Orang tersebut datang kepadaku, kemudian orang itu mengatakan, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an ta'tazila imra'atak. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan engkau untuk menjauhi istrimu. Ka'ab bin Malik yang tidak diajak ngobrol 40 hari, Pak. 40 hari. Begitu diajak ngobrol, keputusannya apa? Disuruh menjauhi istrinya, maka dia mengatakan, utalliquha ammadza. Maksudnya menjauhi itu apa? Saya ceraikan atau gimana? Masya Allah. Saking senengnya diajak ngomong, Mbak. Padahal keputusannya itu berat nggak bagi dia? Berat. Sampai pengen ngobrol lagi dia. Maksudnya dijauhi bagaimana? Diceraikan atau gimana? Enggak, kata orang tadi. Cukup jauhi saja. Maka kemudian Ka'ab mengatakan kepada istrinya, ilhaqi bi ahliki, kamu pulang dulu. Tunggu sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusannya untukku. Kemudian utusan ini juga datang ke rumahnya Hilal ibn Umayyah, datang ke rumahnya Murarah ibn Rabi', mengucapkan perkataan yang sama, betul ya? Dan subhanallah, salah satu di antara istri mereka, yaitu istri Hilal ibn Umayyah, datang kepada Rasulullah. Datang kepada Rasulullah, mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya Hilal itu adalah orang yang sudah tua, dia tidak memiliki pembantu, tidak bisa ngapa-ngapain ya Rasulullah. Boleh nak saya tetap di rumahnya Hilal ibn Umayyah, akhdumuhu, agar aku kemudian mampu berkhidmat kepada suamiku. Kesian suamiku itu adalah orang yang tua ya Rasulullah, tidak memiliki pembantu. Maka Rasulullah mengatakan, tak masalah, walakin la yaqrabannaki, tapi syaratnya jangan sampai dia mendekati engkau. Maksudnya mendekati apa, Pak? Menjima, menggauli engkau. Apa yang diucapkan istrinya? Istri Hilal bin Umayyah. Innahu wallahi ma bihi min harakatin ila syai'in wa wallahi ma zala yabki mundhu kana min amrihi ma kana ila yaumihi hadza. Ya Rasulullah, gimana dia mau mendekati aku? Jangankan mendekati, bergerak saja enggak. Kerjaannya di rumah cuma nangis. Nangis saja. Mulai dari pertama kau putuskan perkaranya sampai hari ini kerjaannya cuma nangis. Kira-kira orang yang nangis ada syahwat enggak kira-kira? Oh, enggak ada. Antum lagi ada syahwat, kemudian token bunyi titit langsung turun syahwatnya. Waduh, listrik mau habis nih, pasang AC lagi, takut mati di tengah jalan ini. Ini nangis kerjaannya. Mana mungkin ada syahwat ya Rasulullah? Ya udah diizinkan sama Rasulullah. Subhanallah, orang-orang ini yang tahu bahwasanya istrinya Hilal diizinkan untuk menemani suaminya, datang lagi ke Ka'ab bin Malik, mengucapkan apa tuh? Istrinya Hilal dikasih izin untuk menemani suaminya. Coba kamu datang kepada Rasulullah, minta alasan seperti itu juga. Kadang orang-orang di samping kita itu bahaya, Pak. Kasih masukan, kadang masukan yang apa? Jerumuskan kita, bukan masukan yang apa? Bukan masukan yang kemudian kasih solusi, bukan. Datang kepada Rasulullah, minta supaya istrimu tetap berkhidmat kepadamu di rumah. Maka Ka'ab bin Malik mengatakan, oh enggak berani saya. Apa? Saya enggak tahu nanti apa yang diucapkan Rasulullah kepadaku. Padahal aku adalah orang yang masih muda, orang yang kuat. Enggak, aku tidak akan datang kepada Rasulullah SAW. Sementara aku tidak tahu jawaban apa yang akan diberikan Rasulullah SAW kepada diriku. Bisa jadi dia minta izin, kemudian Rasul makin marah lagi sama dia, betul ya?
Maka kemudian setelah ini Pak, setelah genap 50 hari, kata Ka'ab bin Malik, "Shallaitu salatal fajri sabaha khamsina lailatan ala dhahri baitin min buyutina." Aku sholat subuh, ketika itu dia nggak sholat di masjid. Aku sholat subuh di atap daripada rumahku. Maka setelah sholat subuh, sami'tu sawta sarikhin awfa ala sal'in yaqulu bi'a'la sawti. Aku mendengar teriakan yang sangat keras dari atas bukit. Apa yang diteriakkan? Dia mengatakan, "Ya Ka'ab bin Malik abshir." Wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah. Wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah. Fa kharartu sajidan, kata Ka'ab, wallah, ketika aku mendengar ucapan orang tadi, aku langsung sujud syukur, Pak. Sujud syukur, Pak. Karena aku tahu bahwasanya Allah telah memberikan kepada kami bertiga jalan keluar. Pasti. Udah ada jawabannya pasti. Langsung dia sujud syukur, Pak. Subhanallah, sahabat itu kalau mendengar perkara-perkara yang besar, apalagi perkara yang menyangkut agama mereka, maka mereka sujud syukur. Rasulullah seperti itu. Abu Bakar As-Siddiq juga seperti itu. Ali bin Abi Thalib setelah memerangi orang Khawarij, ketika menemukan seorang yang ciri-cirinya percis apa yang disebutkan Rasulullah ada pada kelompok Khawarij tersebut, Ali sujud syukur, Pak. Ka'ab bin Malik juga itu sujud syukur. Jadi sunnah, ketika kita mendapatkan perkara yang besar, terlebih ya kebaikan pada perkara akhirat kita, maka kita melaksanakan sujud syukur. Tapi orang zaman sekarang sujud syukur dipakai perkara-perkara yang remeh. Habis main futsal, dus tendang gol, lari ke pojok gini, apa ini? Dapat apa kemudian antum ngegulin satu, kemudian dapat Lailatul Qadar gitu? Enggak dapat kok. Jadi sujud syukur sekarang dipakai untuk sesuatu yang remeh. Bahkan ada kalau ada pemain bola sujud syukur, masya Allah, kita kayak apa? Keimanan kita apa? Kayak berlipat-lipat gitu, masya Allah. Yang masukin Muslim nih gitu ya. Padahal bola. Nanti kalau mandul, antum kemudian gak sholat berjamaah di masjid gitu? Kan kagak. Orang-orang rata-rata gitu mesti. Kalau lihat pemain bola yang Muslim lagi itu, masya Allah dia pakai jenggot, dia ini, masya Allah ini idola. Kalau ini kalau lagi jadi top skor, ya. Tapi kalau sudah mandul lagi nggak masukin, lagi dipinjamkan ke klub lain, udah dia juga terpengaruh. Jangan. Setelah sujud syukur, itu banyak orang, para sahabat kemudian apa? Yang berjalan ke rumah Ka'ab, ada yang naik kuda, ada yang berlari ke rumah dua orang temannya Ka'ab bin Malik untuk menyampaikan kabar tadi, kabar gembira. Para sahabat itu senang kalau ada orang lain dapat kabar gembira, itu senang. Beda sama kita kan ngerasa hasad, waduh enak nih fulan gitu ya. Kalau sahabat enggak. Ada orang bergembira, ada orang dapat kebaikan, senang. Kemudian orang berlari, dia untuk menyampaikan kabar itu kepada kami. Maka ketika orang yang teriak di bukit tadi, dia turun bukit kemudian datang ke rumahku, berlari dia datang ke rumahku, maka kemudian segera aku lepas bajuku, kainku, dua kainku, kemudian fakasautuhuma, iya, aku pakaikan kainku tersebut kepada orang tadi sebagai ucapan terima kasih karena dia memberikan kabar gembira kepada aku. Subhanallah, aku baru ingat ternyata la amliku ghairuhuma, aku tidak memiliki kain selain dua ini tadi. Maka kemudian aku pinjam lagi kainnya. Saking senengnya sampai lupa, Pak. Di lemari sudah nggak ada baju lagi, maksudnya baju luar itu nggak ada lagi. Dipakein bajunya, begitu dipakein kan mau keluar ketemu Rasul, dia baru ingat. Wallahi la amliku ghairuhuma, aku nggak punya baju kecuali dua ini. Maka aku pinjam lagi baju itu, aku gunakan untuk pergi menemui Rasulullah SAW. Ketika aku mau masuk masjid, di halaman masjid manusia itu kemudian nyalamin aku, ada yang memelukku, ya, memberikan selamat bahwasanya Allah telah menerima taubat kami bertiga. Ketika sudah masuk masjid, Rasul duduk ini, para sahabat juga duduk di sekitar Rasul. Ketika aku mau masuk masjid, berdiri satu orang sahabat yang bernama Talhah ibn Ubaidillah. Kemudian safahani, dia bersalaman kepada aku, wahanna'ani, dan dia mengucapkan selamat kepada aku. Demi Allah, aku tidak pernah lupa apa yang dilakukan Talhah sampai hari ini. Sampai umurnya Ka'ab sudah tua, sudah buta matanya, dia ingat satu orang yang berdiri, siapa namanya? Kenapa kok dia ingat? Kenapa kok dia ingat? Kok nggak lupa-lupa? Yang menyambut
Yang berdiri, udah. Jawabannya karena yang berdiri dari sekian banyak itu cuma satu orang, siapa? Tolha. Kalau yang berdiri 7 orang bisa jadi dia lupa, betul ya? Yang berdiri cuma berapa orang? 1 orang. Maka ketika kemudian Ka'ab datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika duduk di hadapan Rasulullah dikatakan wa huwa yabruqu wajhuhu minas surur. Wajahnya Rasulullah itu ya sampai cerah karena terlalu gembiranya. Rasulullah juga ikut gembira. Sampai Rasulullah mengucapkan absyir bi khairi yaumin marra alaika mundzu waladatka ummuk. Wahai Ka'ab, bergembiralah engkau dengan satu hari yang paling baik yang pernah kau jalani semenjak engkau dilahirkan oleh ibumu. Jadi hari yang paling baik yang kita jalani semenjak kita dilahirkan oleh ibu kita, yaitu ketika Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan kesempatannya ini Pak, di 10 hari terakhir Allah janjikan ampunan. Di 10 hari terakhir, bahkan di malam-malam Ramadan Allah janjikan ampunan. Jadi ke hari terbaik itu bukan ketika antum naik jabatan, itu bukan. Bukan ketika antum nikah lagi, bukan. Itu bisa jadi hari yang bakal kedepannya lebih pusing lagi kalau nggak benar-benar antum memanagenya. Tapi hari yang paling baik yaitu hari ketika Allah menerima taubat kita, mengampuni dosa-dosa kita. Maka kata Ka'ab, dia bertanya, ya Rasulullah, ini taubat langsung dari Allah, apakah darimu? Kata Rasulullah, tapi ini taubat dari Allah Subhanahu wa taala, langsung dari Allah. Maka kemudian saking senangnya Ka'ab bin Malik mengatakan, ya Rasulullah, inna min taubati an khali'a min mali sadaqatan ilallahi wa ila rasulih. Di antara taubatku ya Rasulullah, aku berlepas daripada seluruh hartaku sebagai sedekah untuk Allah dan Rasulnya. Karena dia tahu dia tidak berangkat jihad, bisa jadi karena istrinya, yang kedua karena apa? Selendangnya, pakaiannya, hartanya. Maka kemudian Rasulullah SAW ketika diucapkan perkataan itu kepada Rasulullah mengatakan, amsik alaika ba'du malik. Jangan semua. Kamu tahan sebagian hartamu, jangan semua. Ini Rasul, Pak. Kalau selain Rasul, Ustadz zaman sekarang ditanya, bawa BPKB nggak? Berani kosongin saldo, nggak pernah Rasul itu nantangin sahabat kosongin saldo, nggak pernah. Meskipun belum ada saldo gitu. Subhanallah, terbukti sekarang. Tahu ya, di antara keimanan orang itu kadang-kadang kasih sedekah kemudian mengharapkan imbalan yang berlipat-lipat. Begitu nanti imbalannya, balasannya ditunda di akhirat, tidak terima. Rasul tidak mau, tahan sebagian hartamu. Kata Ka'ab, ya udah kalau gitu aku tahan bagianku yang dari Khaybar, yang lain aku kasih. Dan dia mengatakan, ya Rasulullah, di antara konsekuensi taubatku, demi Allah aku tidak akan mengucapkan perkataan kecuali perkataan yang jujur sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan aku. Hari ini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan aku karena kejujuranku. Ini selamat dengan kejujuran. Kata Ka'ab bin Malik, padahal bisa saja 50 hari sebelumnya ketika Rasul datang, kemudian aku datang kepada Rasul, aku mengucapkan apa? Alasan kepada Rasul, Rasul terima pasti alasanku. Tapi kemudian akan turun ayat, dan itu turun ayatnya Pak, yang mengabarkan kepada Rasul bahwasanya orang-orang yang datang itu, orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang berdusta. Maka kemudian akan turun ayat, dan ayat tersebut dibaca sampai hari kiamat, ya, yaitu isinya apa? Bahwasanya Allah dan Rasulnya murka dan ya, tidak ridho kepada orang-orang munafik. Tapi aku datang kepada Rasul, aku berkata jujur, dan Allah turunkan juga ayat. Yang mana ayat ini dibaca sampai hari kiamat. Apa dari isinya? Yaitu ayat tentang Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kami bertiga. Sama-sama diturunkan ayat, Pak. Tapi ayat yang pertama mencela, ayat yang kedua apa? Memberikan keridhaan. Jadi aku dapat ayat yang kedua ini karena aku berlaku jujur. Iya, karena aku berlaku jujur, sehingga aku selamat daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kita
hendak penting ya kita memiliki ucapan ataupun lisan yang jujur ya. Dan Rasulullah SAW ketika memberikan nasihat kepada seorang sahabat yang datang kemudian mengatakan, ya Rasulullah idni, ya Rasulullah berikanlah kepada aku nasihat wa aujiz, dan ringkaslah nasihat tersebut. Maka 3 nasihat yang diberikan oleh Rasul mengatakan, idza qumta fi salatik fasalli salata muwaddi'in, kalau kamu berdiri untuk melaksanakan salat, anggaplah itu salat terakhirmu. Yang kedua di antara nasihat Rasulullah SAW, wala takallam bikalamin ta'tadhiru minhu ghada. Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang mana perkataan tersebut akan engkau sesali di keesokan harinya. Termasuk di antaranya perkataan yang dusta atau perkataan yang menyakiti hati orang lain. Dan adapun yang ketiga, Rasulullah SAW mengatakan, wa ajmi'il ya'sa mimma fi yadayin nas, dan berputus asalah engkau terhadap apa yang ada di tangan manusia. Jangan mengharapkan sesuatu yang ada di tangan orang lain. Ya, jadi ini termasuk di antara sebab keselamatan. Rasul juga mengatakan kepada sahabat Uqbah bin Amir, terakhir nih, ketika Uqbah bertanya kepada Rasulullah, man najah, apa unsur-unsur keselamatan ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, amlik alaika lisanak, jaga olehmu lisanmu, wal yasa'ka baituk, hendaklah rumahmu lapang bagimu. Maksudnya kamu harusnya betah di rumah untuk ibadah kepada Allah. Yang ketiga, wabki ala khati'atik, menangislah karena kesalahan-kesalahan yang kamu berbuat. Taib, mungkin sampai di sini kajian yang dapat kita sampaikan terkait dengan kisah salah seorang sahabat yang sangat luar biasa, Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, dan bagaimana kejujurannya yang dipraktekkan di hadapan Rasulullah dan kejujuran yang menghasilkan keselamatan bagi dirinya. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.